Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Fenty Mariska Yohana, untuk materi sesi 1 tentang konsep sistem ekonomi Indonesia. Pada sesi pertama ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi Indonesia. Setelah Anda selesai mengikuti aktivitas sesi pertama, secara umum Anda diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar sistem ekonomi di Indonesia, khususnya sejarah pemikiran yang meliputi pemikiran sistem ekonomi klasik, sistem ekonomi modern, sistem ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, konsep dasar sistem ekonomi, struktur ekonomi Indonesia. Jadi, sistem ekonomi di Indonesia adalah sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia, yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Berikut penjelasan tentang sistem ekonomi Indonesia berdasarkan hukum. Sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada demokrasi dan keadilan sosial. Prinsip ekonomi Indonesia berlandaskan pada ekonomi kerakyatan, ekonomi keadilan sosial, demokrasi ekonomi, dan juga struktur ekonomi Indonesia ada di antaranya sektor publik, sektor swasta, sektor koperasi, sektor informal. Kebijakan ekonomi terlibat dalam kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan perdagangan. Nah, untuk ekonomi kerakyatan termasuk dari prinsip-prinsip ekonomi Indonesia, ekonomi kerakyatan harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan masyarakat atau individu atau kelompok tertentu. Demokrasi ekonomi Indonesia harus berjalan secara demokratis pastinya. Sementara dalam keadilan sosial, ekonomi Indonesia harus berorientasi pada keadilan sosial dengan memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi. Struktur dari berbagai sektor sistem ekonomi Indonesia terdapat sektor publik yaitu BUMN, sektor swasta yaitu yang dikuasai oleh individu atau kelompok swasta, sektor koperasi meliputi perusahaan yang dimiliki oleh anggota-anggota koperasi. Sektor informal meliputi sektor kegiatan ekonomi yang terorganisir secara formal maupun tidak, seperti pedagang kaki lima dan pengemudi ojek. Kebijakan ekonomi dilihat dari kebijakan moneter yang diarahkan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi dan kebijakan stabilitas moneter. Sementara kebijakan fiskal diarahkan oleh Kementerian Keuangan. Kebijakan perdagangan diarahkan oleh Kementerian Perdagangan. Tantangan dan peluang tergantung pada komoditas, kesenjangan ekonomi,